Om Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Romi, calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Gianyar dari SD 5 Gianyar. Kemudian teman saya, Nama saya Dewa Made Dwi Juna Putra, guru SD Negeri 5 Gianyar, bidang studi Penjaskes. ya, pada hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan Pak Dewo. Semoga praktik coaching ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dewo. Pagi. Apa kabar? Baik-baik manten. Nggih. Gimana hari-harinya? Hari-harinya sih sedikit ada permasalahan sedikit. Gitu. Pantesan dari raut wajahnya saya lihat Pak Dewo kayak lagi banyak masalah ya. Ya Bu Romi. Kelihatan sih gitu dari tadi. Tak lihat kayak uring-uringan gitu. Ya Bu Romi, soalnya kan permasalahannya pandemi ini kan banyak gitu. Pandemi di situ saya pengen cerita ke Bu Romi kalau ada waktu, saya pengen cerita. Oh gitu ya. Kebetulan sih Pak Dewo ya, hari ini Tiang kan sedikit lah kesibuknya, nanti palingan nanti sore itu baru nanti ada Zoom dengan anak-anak seperti itu. Kalau sekarang sih saya masih santai, jadinya saya berharap bisa ini membantu Pak Dewo. Nah, kira-kira apa nih yang tujuan kita ini bertemu hari ini itu? Ya kan Bu Romi sudah tahu saya kan orangnya susah cerita ke orang lain seperti itu, tidak percaya dengan orang lain gitu. Dan saya pinginnya cerita sama Bu Romi, apakah Bu Romi bisa mendengar cerita saya? Kalau yang sih Pak Dewo kan udah tahu yang ke teman akrab Pak Dewo, tentunya Tiang pasti akan dengan senang hati mau membantu seperti itu. Kalau Tiang bisa bantu, pasti kan Tiang bantu seperti itu. Kalau misalnya ini Pak Dewo kalau misalnya Tiang boleh tahu kan gitu ya, bisa nggak Pak Dewo ceritakan permasalahannya seperti apa? Mungkin bisa cerita ya sesuai dengan gini aja, kenyataan saja gitu. Ya makasih sama Bu Romi. Masalah yang pertama, kegiatan ANBK di sekolah, karena saya kan ditunjuk sebagai operator di sekolah. Yang pertama yang itu, yang kedua kegiatan pandemi sekarang kan, karena daring anak-anak kan susah pembelajaran. Saya pun punya kegiatan di luar sekolah sebagai pelatih renang, jadinya jadwalnya itu terbentur, kegiatannya terlalu banyak, dan juga online itu kan banyak memerlukan waktu. Orang tua pun juga sibuk, jadinya kan gurunya seperti saya jadinya kelapaan ngatur waktunya. Intinya berarti Pak Dewo ini sedang jadi bapak padat karya. Berarti banyak sekali job-job yang menanti, kemudian berarti sibuk seperti itu ya, kurang lebih begitu. Nah, kira-kira kalau kita di Bali ini Pak Dewo seperti Tiang juga kan banyak juga kegiatan misalnya adat seperti itu kan seperti itu. Terus kira-kira Pak Dewo mengalami nggak masalah itu selain ini? Pasti mengalami saya adat, tapi syukurnya orang tua saya masih sehat keduanya, bapak sama ibu masih bisa menghandle, karena saya kan masih bisa, istilahnya orang muda terserah mau kemana, yang penting ingat pulang, ingat jaga orang tua itu. Kalau adat sih bisa lah ditanggulangi dengan adanya ibu dan bapak. Seperti itu berarti. Terus kalau misalnya Pak Dewo ini kan ditunjuk ya sebagai teknisi ANBK. Kira-kira kalau
Pak Dewo menolak perintah dari kepala sekolah itu, pernah nggak kepikiran seperti itu? Misalnya karena kan dengan kesibukan itu Pak Dewo udah full padat gitu. Kira-kira pernah nggak merasa ingin lah seperti itu, tapi mungkin tidak berani kita yang kan tidak tahu seperti itu ya. Pasti pertamanya pasti ingin. Tapi lama-lamaan, oh saya lo dipilih, berarti kepala sekolahnya mempunyai kepercayaan buat saya, berarti saya bisa mengambil job di seperti itu. Makanya kenapa saya nggak mau ngambil, sekarang mau belajar, ngapain nggak mau belajar gitu. Saya berani mengambil, tapi sayangnya jadwal yang lain ini terbentur, makanya saya bingung gimana caranya ngatur jadwal yang benar. Seperti itu. Berarti kalau di apa namanya, kalau yang merasakan itu, yang juga mengerti perasaan Pak Dewo bahwa kacau balau kan, karena kan dengan apa namanya, dengan banyak sekali aktivitas, terus kita mendapatkan aktivitas yang baru yang tentunya kita kan belum tahu bagaimana caranya, kan seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari tugas Pak Dewo sebagai teknisi ini, kira-kira Pak Dewo sudah punya kemampuan nggak untuk misalnya mengikuti teknisi seperti ini? Misalnya sudah ada nggak, atau memang benar-benar belum seperti itu? Yang membuat Pak Dewo menjadi bingung dan kelabakan seperti ini. Setidaknya sudah ada. Kalau masalah komputer kan sedikit tidaknya sudah tahu. Yang belum tahunya tentang teknisi yang di dalam komputer itu. Kita kan baru orang awam kan nggak tahu dia sistemnya kayak gimana. Itu mengajarkan anak-anak, karena kan yang ini ujian kan anak-anak kan harus didampingi oleh guru. Kita kan mengasih info ke anak-anak belum, ke guru juga canggung, karena guru kan, saya kan orang muda, gurunya udah tua-tua, masa sih orang muda ngasih tahu ke orang tua biar nggak canggung gimana caranya ngasih informasi seperti itu. Makanya sedikit tidaknya kan seperti saya kan bingung jadinya gimana caranya mengasih tahu ke, emang dikasih tanggung jawab oleh kepala sekolah, tapi kan kita sebagai guru, kita kan masih menghormati orang yang lebih tua dari kita. Itu gimana caranya biar kita sopan ngasih penjelasan, oh gini loh caranya. Itu yang susah sebenarnya. Yang mengerti bagaimana posisi Pak Dewo mungkin kan seperti itu nih. Kita memang sudah sudah tahu sedikitnya tentang mengoperasikan komputer itu bisa, atau mengoperasikan laptop. Cuman permasalahan karena ini status kita teknisi, kan kadang otomatis kan kita harus lebih lebih memahami, harus lebih menyelami agar nanti pada saat, terutama pada saat pelaksanaan UNBK, jika terjadi permasalahan kita tidak kebingungan kan situ yang maksud bisa yang pahami kan Nah, kira-kira kalau begitu permasalahan atau ceritanya tadi, nah apa kira-kira hal yang mungkin Pak Dewo bisa lakukan untuk meminimalisir itu permasalahan tadi? Saya sih pertamanya pengennya ngatur jadwal dulu, di situ saya pengen mengatur jadwal mana yang diutamakan dan mana yang paling mendesak yang harus diutamakan. Itu. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tidak penting kayak jalan-jalan seperti itu, kayak kegiatan yang sedikit mengurangi, mengambil waktu yang terlalu banyak. Kira-kira kalau dari tadi Niko, Dewo kan sudah bilang akan mengatur jadwal kan seperti Niko. Nah, dengan pengaturan jadwal mengajar kan seperti itu tapi sih kira-kira sudah pernah nggak Pak Dewo lakukan misalnya yang Niki yang teknisinya kan memang belum sudah nggak pernah, dan gimana hasilnya gitu? Sudah pernah masalah ngatur jadwalnya, sudah pernah kayak ngatur jadwal di kegiatan di sekolah dan di luar sekolah, kayak contohnya kayak
pembelajaran daring. Kalau daring kan pagi-pagi bisa diatur jadwalnya. Kalau privat renang di luar sekolah kan bisa sore latihan, kan tidak mengganggu kedua gini kegiatan sekolah dan kegiatan pribadi. Iya. Berarti selama niki pernah nggak Pak Dewo merasa mengeluh seperti itu atau emosi atau gimana karena dengan masalahnya padat sekalipun gininya jawabnya ini seperti ini, mungkin bisa diceritakan nih biar yang tahu juga. Mengeluh pasti ada, wajar, manusia pasti mengeluh. Tapi mengeluhnya kalau sudah mengeluh masalah pun nggak selesai, jadinya menumpuk, mendingan kita selesaiin dikit demi sedikit. Kayak dibilang kan dikit demi sedikit menjadi bukit kan, seperti itu. Pasti aja manusia tuh mengeluh, pasti ada. Tergantung kitanya gimana cara menanggapinya, dan sudah ngatur jadwal, kita harus konsisten ngatur jadwalnya. Kalau sekarang A, besoknya B, C, selanjutnya jangan ragu-ragu seperti itu. Makanya sekarang kegiatannya terlalu banyak, makanya harus sesuai dengan jadwal. Dan juga sih mumpung ada sih yang penyemangatnya juga seperti itu, makanya ada yang semangatnya suruh ayo cepat gitu. Ya bagus lah, berarti kan ada penyemangat gitu ya. Berarti konsisten dengan jadwal ditambah disupport oleh seseorang seperti itu nih Pak Dewo, karena Pak Dewo kan masih single juga nih. Ini kok bagus sekali menurut yang untuk motivasi. Nah Niko kan sudah permasalahannya sudah selesai dari jadwal Niko. Nah kalau untuk pelatihan teknisinya bagaimana nih cara mengatur pelatihan kira-kira? Mengatur pelatihan teknisinya kita kan ambil waktu di malam setelah jam 7 saya latihan, habis itu kan ada jangka waktu jenggang untuk istirahat, itu kita ambil untuk latihan sebagai operator seperti itu. Gimana caranya cari di YouTube seperti itu, melihat oh seperti ini loh permasalahannya, kita cari di YouTube biar ntar pas pelatihan dan eksekusinya kita sudah tahu permasalahan yang akan terjadi di lapangan. Betul. Terus nanti kira-kira solusi apa yang Dewa lakukan biar lebih cepat bisa menguasai materi untuk menjadi teknisi? Mungkin ada bantuan dari mana gitu mungkin? Mungkin bantuannya dari teman juga yang duluan pernah jadi ikut kegiatan seperti itu, minta bantuan ke teman-teman yang lain seperti itu, yang tahu komputer setidaknya, yang tahu komputer, teman-teman minta bantuannya biar bisa mengajarkan seperti itu. Seperti itu berarti bisa memanggil teknisi mungkin ya yang sudah ahli berarti untuk melatih Pak Dewo ke sekolah atau tempat kursus berarti seperti ini ya nanti nih. Ya itu udah bagus sekali. Rencana-rencananya kan seperti itu. Kira-kira kalau misalnya memanggil teknisi itu ada, karena Dewo ini kan honor ya. Ada koordinasi nggak dengan kepala sekolahnya mungkin? Pasti ada. Itu karena kita kan nggak mungkin mendatangkan teknisi tanpa ada istilahnya konsumsi atau kurang lebih seperti itu. Gimana nih kalau Pak? Pasti ada, saya menginfokan ke kepala sekolah, setidaknya kepala sekolah biar tahu oh saya lo dibantu oleh teknisi yang lain seperti itu. Pasti saya infokan jauh-jauh hari sebelum hari H, saya pasti infokan, Bu saya mau manggil teknisi atas nama si A, itu bagaimana masalah konsumsi, saya pasti tanyakan seperti itu. Kalau memang tidak ada, ya anggap aja kita sebagai teman lah, anggap dia lancong ke rumah atau ke sekolah biar dia tahu juga. Gitu. Itu bagus juga karena kita kan harus koordinasi juga ya dengan ini stakeholder semuanya lah biar dibantu kan gitu nih. Itu bagus itu rencananya atau solusinya sudah bagus itu. Nah kalau kita setelah Pak Dewo cerita tadi, yakin nggak kira-kira Pak Dewo kalau semua hal yang Pak Dewo sudah sampaikan tadi itu akan berhasil? Kira-kira menurut pandangan Pak Dewo sendiri, kira-kira kalau misalnya jadwal dilakukan dengan tepat waktu atau bagaimana, kira-kira gimana nih, bisa berhasil nggak kira-kira? Setengah bisa berhasil karena kita kan sudah memanage semuanya
jadwalnya untuk ini sudah kita penet, makanya biar tidak kelabaan dan juga tidak tercecer jadinya, makanya Astungkara bisa berjalan dengan lancar. Oh gitu nih. Nah, kira-kira kapan gitu loh, Ya. kapan nih kira-kira Pak Dewo akan melaksanakan jadwal-jadwal itu, terus kemudian memanggil teknisi, itu pun mulai latihan. Ini kan kita perlu perlu untuk menentukan goalnya kapan, kan seperti itu nih. Mulainya sih kalau bisa mulai sekarang, mulai dari ini, terus itu biar bisa kita kan mempelajari dulu sistemnya seperti apa, kalau bisa biar enggak tercecer ntar kedepannya, biar enggak ada yang nanya seperti ini tapi nggak bisa menjawabnya, kan malu, masa teknisi nggak bisa jawab. Mendingan kita yang belajar dulu, diri sendiri belajar, yakinin diri sendiri, kalau sudah yakin baru eksekusi. Ya benar, berarti kan semakin cepat tindakannya semakin bagus gitu intinya ya, waktunya ya. Oh nih. Nah bagus sekali Pak Dewo dari cerita kita, dari cerita kita tadi yang sudah panjang lebar, panjang lebar tadi. Nah, dan Pak Dewo sekarang udah ketawa-ketawa dari yang lihat cemberut, pusing gitu nih. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita, misalnya apa sih yang Pak Dewo bisa rasakan dari obrolan kita hari ini? Menjadi gimana ya? Saya ucapkan terima kasih dulu yang pertama buat Bu Romi gitu. Jadinya gimana ya, beban di kepala ini lebih ringan gitu. Beban pasti ada, tidak full semuanya hilang, beban pasti ada. Itu bisa ringan, tidaknya kita adalah sharing, berbagi ke teman, istilahnya ada masukan seperti itu, biar enggak sendiri bawahnya, berat juga sendiri bawahnya. Jadi saya ucapkan terima kasih, sudah senang sekali sharing seperti itu, mendengarkan keluh kesahnya saya, dikasih masukan itu, makanya saya tidaknya ringan lah di kepalanya masalahnya ini. Itu berarti Pak Dewo dengan sharing tadi merasa lebih lega, gitu ya? Merasa lebih lega, merasa lebih ringan, lebih enteng, gitu ya, karena sudah lepas bebannya itu, karena sudah dapat cerita dengan pengalaman, nanti bisa pulang dengan tenang, kan seperti itu ya. Nah, Tiang juga selaku teman sangat senang sekali, karena walaupun Tiang kan sebenarnya tidak membantu ya, itu pun dari juga tapi mendengarkan cerita kan sudah membantu namanya juga kan. Mendengarkan cerita teman itu kan tidak semua teman tuh dia dia sering mendengarkan cerita orang lain, itu tidak semua orang yang bisa mendengar. Iya, memang seperti itu. Kembali lagi ke orangnya. Semua. Nah, sekarang dari cerita tadi nih, kita udah yang lebar tadi, kira-kira apa yang Pak Dewo dapatkan untuk dari masalah tadi kan sudah kita sampaikan, apa yang Pak Dewo dapatkan untuk begini menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi simpulkan mungkin menyelesaikan masalahnya seperti tadi itu dah, saya istilahnya menceritakan masalah saya sendiri ke teman sendiri seperti Bu Romi itu, istilahnya setidaknya pikiran saya lebih tenang seperti itu, nggak beban lagi, nggak kepikiran itu, bisa belajar dari sekarang setelah sistemnya seperti itu, mencari masukan ke orang lain seperti itu yang dulu pernah ikut teknisi. Ya, seperti itu. Mengatur jadwal mungkin konsisten gitu nih. Oh nih. Nah, Dewo, tadi kita kan baru berbicara panjang lebar kan, itu jamnya coba sekarang udah jam 9 ya. Nah, kalau kita gini aja, biar Pak Dewo di rumah juga bisa segera melaksanakan gini tugas-tugas yang tadi ini dan Tiang juga bisa gini bekerja untuk lanjutkan tugas yang di rumah lagi nih Pak Dewo. Kita cukupkan dulu cerita kita hari ini, karena Tiang tidak
karena masa pandemi kan tidak salaman sama Iya, Pak Dewo nih. nggih. Terima kasih banyak ya Nggih. waktunya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Nggih. Oke, terima kasih Pak Dewo. Nggih. Selamat pagi. Pagi.